Gue Iqbal Rizaldi, gue bakal memulai apa yang telah gue bayangkan sebelumnya. Jadi sebelumnya gue telah membayangkan bagaimana manusia bisa hidup 1000 tahun. Akhirnya setelah sekian lama gue mendapatkan clue-nya ada di ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu bermula dari catatan seseorang atas pengalamannya, atas penelitiannya, atas pengamatannya. Jadi ilmu pengetahuan bermula dari catatan seseorang, akumulasi dari catatan-catatan seseorang sehingga jadi ilmu pengetahuan. Bahkan catatan seorang pertama pun bermula ketika ada seseorang yang sangat kagum terhadap langit. Akhirnya ia terus menatap langit sambil berjalan tanpa ia ketahui bahwa di depan ada sebuah lubang. Akhirnya ia terjatuh. Dan seketika ada seorang nenek yang melihatnya dan tertawa sambil berkata, "Hahaha, kau itu bodoh sekali." Itu merupakan catatan pertama seorang filsuf bernama Thales yang konsen terhadap ilmu pengetahuan. Ia ceritakan seperti itu bermulanya. Jadi ketika kita mengimajinasikan dan membayangkan bahwasanya ketika kita masuk ke alam pikiran itu seolah-olah kita ada di zaman itu. Akhirnya gue berpikir, wah nih, uh, kita sebagai manusia bisa hidup dalam 1000 tahun pikiran. Akhirnya bermula dengan itulah gue kembali untuk membentuk pustaka yang akan gue bentuk kembali dan mulai dari para tokoh-tokoh bangsa dan karyanya. Dan akhirnya gue ingin mencoba untuk mengetahui bagaimana alam pergerakan kemerdekaan Indonesia, bagaimana imajinasi awal kemerdekaan Indonesia. Karena dari semua rangkaian imajinasi itu akhirnya mendapatkan imajinasi baru gitu kan. Seperti pada akhirnya gue membayangkan dan seandainya Tan Malaka mau berkompromi dengan Jepang seperti layaknya Bung Karno dan Bung Hatta, mungkin ia hidupnya tidak sesepi sekarang, tidak sesepi itu. Karena Bung Hatta menolak berkompromi dan Bung Hatta terus melakukan oposisi di tengah agresi militer Belanda, dan akhirnya ia terjebak dalam kesepian, dalam idealismenya. Dan pada akhirnya uh, Bung maaf dan akhirnya Tan Malaka terjebak dalam imajinasi kemerdekaan Indonesia yang 100% itu. Akhirnya selain untuk mengimajinasikan hal itu dengan membaca para tokoh bangsa dan begitu karyanya, itu adalah salah satu cara saya untuk terus mencintai Indonesia dan terus untuk membentuk pemahaman saya tentang Indonesia. Dan karena hal itu juga ini bisa menjadi track record bagaimana pemahaman saya terbentuk. Dan juga selain hal itu ada beberapa hal yang sangat menarik, karena dengan membaca autobiografi dan karya lengkap kita bisa menemukan VOV yang baru, VOV baru yang menurut saya ini sangat menarik untuk didiskusikan. Seperti contoh peristiwa Rengas Dengklok. Jadi ketika kita secara umum mengetahui peristiwa Rengas Dengklok itu merupakan peristiwa penculikan Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi apa yang ditulis dalam autobiografi Muhammad Hatta, dia menuliskan bahwa proses penculikan itu adalah proses gertakan. Jadi proses gertakan dengan dalih pengamanan. Jadi ketika Jepang menyerah dan Indonesia memikirkan bagaimana untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, para pemuda memiliki pemahaman bahwa kemerdekaan Indonesia harus tanpa ada campur tangan dari Jepang. Maka dari itu seorang pemuda menggertak Bung Karno bahwa akan ada 15.000 pemuda dan mahasiswa akan menyerbu Jakarta dan menghabisi tentara Jepang. Akhirnya Bung Karno pada saat itu percaya dan ia dibawalah ke Rengas Dengklok untuk proses pengamanan. Jadi pada saat diamankan pun di Rengas Dengklok terdapat sebuah markas anggota PETA dan akhirnya mereka menunggu di sana. Tapi sekian lama menunggu tidak ada kabar dari Jakarta bagaimana keadaannya, apakah memang terjadi revolusi. Akhirnya setelah pada saat itu Bung Karno memaksakan untuk kembali ke Jakarta, dan di sana juga ada Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno yang masih usia berapa bulan. Bahkan menariknya ketika sepanjang perjalanan itu ada melihat kobaran api besar. Mereka kira revolusi telah dimulai, bahkan ketika mereka berhenti dan dicek ternyata hanya seorang petani yang sedang membakar jerami gitu. Jadi singkat cerita tibalah Bung Karno dan Bung Hatta di Jakarta kembali lagi mempersiapkan kemerdekaan, dan besoknya lah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Jadi saya melihat bagaimana sejarah itu dibuat seolah-olah pemuda memiliki peran yang sangat besar gitu terhadap proklamasi kemerdekaan. Padahal mereka hanya melakukan gertakan saja dan tidak berbuat apa-apa, gitu kan.
ya memang sangat bagus gitu kan, memiliki ataupun membuat sejarah baru bagaimana agar uh, peran heroiknya seorang pemuda. Tapi lah apalah sejarah itu positif kalau memang tidak sesuai dengan karakter kita yang sesungguhnya. Curiga saya proses penculikan itu adalah proses politik, proses kelompok politik. Proses kelompok politik itu adalah mereka ingin melakukan proklamasi tanpa Soekarno dan Hatta, karena infonya sebelum tanggal 17 Agustus itu udah ada orang yang memproklamasikan kemerdekaan, tapi tidak ada reaksi dari masyarakat. Karena kelompok pemuda itu juga terafiliasi oleh golongan ekstrim, kiri ekstrim gitu kan, yang mereka memiliki pemahaman tentang kemerdekaan itu seperti revolusi di Rusia. Dan pemikiran kiri ekstrim itu akan terus ada. Bedanya di zaman sekarang itu tidak terkolektif. Sebagaimana contoh, banyak sekali anak muda yang suka mengolok-olok segala hal dari pemerintah tanpa ada kontribusi yang nyata, dan dia tidak melakukan berbuat apa-apa dan hanya banyak mengeluh. Nah, inilah yang saya hindari. Maka dari itu saya lebih suka untuk membuat konten tentang review buku seperti ini dan sebagainya, karena ya saya merasa saya pernah berada di organisasi dan aktif dalam berbagai organisasi. Orang yang banyak berbicara dan banyak mengkritik dan suka hal-hal seperti itu, sebenarnya mereka tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Dan ketika mereka pun diberikan kesempatan, mereka tidak akan bisa jauh lebih baik dari kita, karena ya mereka hanya terus mengeluh, mengkritik tanpa dasar. Dan itulah saya menyebutnya adalah orang-orang yang memiliki paham kiri ekstrim ya, dan sangat tidak guna. Dan akhirnya ya itulah yang banyak kita jumpai di Indonesia, ketika memang ada yang mudah dipersulit dan kita ada yang sulit dipermudah dengan sogokan. Nah, itulah video pengantar dari saya, dan ini akan menjadi, saya akan terus membuat video-video tentang hal yang lebih menariknya. Terima kasih.